Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fermaldo Putra, NIM 053, perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu keputusan positif dan keputusan negatif. Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan. Keputusan positif terbagi dalam 5 golongan, yaitu keputusan yang umumnya melahirkan keadaan hukum baru. Kedua, keputusan yang melahirkan keadaan hukum bagi objek tertentu. Tiga, keputusan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya hukum. Keempat, keputusan yang membebankan kewajiban baru kepada seseorang atau beberapa orang. Lima, keputusan yang memberikan hak baru kepada seseorang atau beberapa orang. Keputusan yang menguntungkan. Keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Keputusan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima, atau suatu penolakan. Keputusan negatif yang dimaksud di sini adalah keputusan yang ditinjau dari akibat hukumnya, yakni tidak menimbulkan perubahan hukum yang telah ada di titik. Dengan kata lain, bukan keputusan negatif atau fiktif. Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, nomor UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan UU PTUN tersebut di atas. Asas fiktif positif dan fiktif negatif dalam keputusan hukum tata negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP) juga memiliki kewenangan untuk memutus permohonan yang diajukan untuk memperoleh putusan penerimaan. Hal ini merupakan kewenangan baru yang dibawa oleh pasal 53 ayat 4 UUAP. Pada pokoknya permohonan ini merupakan konsekuensi dari sikap diamnya badan atau pejabat pemerintah atau permohonan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata, sehingga apabila dalam jangka waktu tertentu badan atau pejabat pemerintah tersebut berdasarkan kewajiban yang melekat padanya ternyata tidak menetapkan dan atau melaksanakan suatu keputusan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum permohonan tersebut dinyatakan tindakan yang dianggap dikabulkan secara positif, pikir positif, sebagai akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur peraturan undang-undang, atau dalam waktu paling lama 10 hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Asas fiktif selanjutnya yaitu keputusan fiktif negatif adalah apabila ada permohonan mengajukan perizinan kepada pejabat pemerintah untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan, tetapi pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam saja, maka dianggap permohonan itu ditolak. Asas fiktif negatif yang dianut UU PTUN vide pasal 3 UU PTUN, apabila ada selanjutnya pejabat permohonan mengajukan perizinan untuk melakukan tindakan atau keputusan kepada pejabat pemerintah, selanjutnya pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam melakukan tindakan apapun, maka permohonan itu dianggap diterima atau dikabulkan. Namun, pemohon harus mendapatkan penetapan dari PTUN terlebih dahulu. Jangka waktu yang ditetapkan dalam konteks UU Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai penolakan atau disebut sebagai KTUN, fiktif negatif. Sedangkan dalam konteks UU Administrasi Negara, sikap diam pemerintah dianggap sebagai mengabulkan permohonan tersebut, sehingga kerap disebut sebagai KTUN fiktif positif. Perihal pengajuan permohonan KTUN fiktif positif, Mahkamah Agung melalui Perma nomor 5 atau 2015 yang selanjutnya dicabut oleh Perma nomor 8 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna memenuhi syarat formal.
Keputusan fiktif positif bernuansa rezim fiktif negatif. Mulanya rezim hukum tata usaha negara menganut asas keputusan fiktif negatif dalam artian bila terhadap suatu input berupa permohonan warga tidak kunjung mendapat respon output tertulis berupa mengabulkan, tidak juga pernyataan menolak terhadap permohonan warga tersebut alias tidak ada surat keputusan konkret apapun sehingga diistilah sebagai fiktif, maka permohonan dimaknai sebagai telah ditolak atau negatif. Namun rupanya bandul rezim hukum administrasi negara telah bergeser, di mana kemudian pembangunan hukum tata usaha negara yang diadopsi ialah asas keputusan fiktif positif, di mana tiadanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang konkret terhadap permohonan pelayanan publik yang dilanjutkan oleh warga, maka sikap diam atau pasif demikian dimaknai sebagai menerima atau mengabulkan permohonan sang warga pemohon atau positif. Meski demikian, bandul rezim hukum kembali bergeser seakan tidak mampu berdiri tegak secara mantap suatu haluan posisi yang tetap dan mapan. Mengapa disebut sebagai asas tata usaha negara yang tidak esensial? Sebabnya karena baik sifat keputusan fiktif negatif maupun fiktif positif, keduanya sama-sama perlu dimintakan konkretisasi asas lewat gugatan ke hadapan pengadilan tata usaha negara, yang mana sikap diam atau pasif penyelenggara negara tidak lagi dimaknai sebagai telah menerima ataupun mengabulkan permohonan pemohon. Semisal terdapat tahapan prosedural layanan publik yang tidak dipenuhi oleh pemohon. Oleh karena lebih tepat disebut sebagai asas keputusan yang bersifat status quo, semangat yang melandasi pembentukan asas positif, yakni pembuat undang-undang hendak meletakkan beban prestasi bagi pihak penyelenggara negara untuk secara serius melayani publik daripada mendiamkan tanpa kepastian. Namun, pasca digesernya kembali asas tata usaha negara Indonesia pada rezim status quo, mengakibatkan para aparatur sipil negara dapat bertindak sewenang-wenang di atas angin dengan membiarkan, mendiamkan, melantarkan berbagai permohonan warga, di mana warga tidak mendapatkan kepastian hukum apapun, apakah karena tidak tahu akan dibawa kemana tindak lanjut permohonan tersebut. Jadi tidak sepatutnya Mahkamah Agung RI menolak seluruh permohonan-permohonan. Cukup sekiranya bila permohonan-permohonan dikabulkan sebagai sesuai asas ex aequo et bono yang juga diminta pemohon dalam surat permohonan dengan memerintahkan baik termohon 1 ataupun termohon 2 untuk melegalisasi dokumen-dokumen perizinan milik pemohon. Contoh keputusan fiktif positif. Ketika seseorang mengajukan permohonan untuk mendapat kartu tanda penduduk atau KTP ke kantor kependudukan atau catatan sipil. Setelah melengkapi semua persyaratan yang harus dipenuhi dan telah sesuai prosedur, maka dalam jangka waktu 10 hari, badan atau pejabat pemerintah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut dikabulkan atau tidak dikabulkan. Apabila dalam waktu 10 hari tidak ada jawaban atau sikap diam, maka hal tersebut dianggap permohonan seseorang itu dinyatakan diterima. Untuk penerimaan tersebut, seseorang itu mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan untuk penerimaan keputusan atau tindakan dari permohonan tersebut. Setelah mengajukan permohonan, apabila beralasan hukum, maka permohonan tersebut dikabulkan dan mewajibkan kepala kantor kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan KTP atas nama orang tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Contoh putusan fiktif negatif. Contoh keputusan tata usaha negara yang fiktif negatif dalam implementasi pelayanan publik, seperti dalam permohonan orang yang atau badan hukum berdata untuk memperoleh izin mendirikan bangunan IMB ke kantor pelayanan tata kota di suatu kota. Apabila sudah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk 4 bulan, apabila tidak diatur waktunya setelah permohonan diajukan, maka orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara
karena sikap pejabat pelayanan tata kota yang tidak memberikan jawaban terhadap permohonan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.